Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Iptek dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, solawat yang dirangkaikan dengan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman sekalian yang saya banggakan dan cintai. Susunan acara pada presentasi kali ini yaitu pembukaan. Marilah kita buka sama-sama dengan melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh pemateri kami. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bangkitnya Eropa dan kemunduran Islam. Dengan anggota kelompok yaitu Debbie Amnasari, Rizka Arinanda, Laila Oktaviana, Hanani Uswatun Hasana, Anissa Lia Qurani, Nabila Della Alifa, Salihati Alizati, Evi Noviandari, Aziza Puspasari, Tiara Sinta Aska, Dinanda Dwi Setiorini, Nurul Fajila, dan Anissa Azakiatul Khairiyah. Sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa. Bermula dari penaklukan semenanjung Andalusia yang sekarangnya merupakan Spanyol di bawah pimpinan Torik bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Pemerintahan Islam di Eropa mulai berpusat di semenanjung Iberia, Andalusia mulai tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi. Pada beberapa abad berikutnya, Andalusia kemudian berubah menjadi provinsi yang dibagi-bagi ke dalam sejumlah bagian minor. Salah satunya yang paling dikenal adalah Emirat Granada. Emirat Granada ini menjadi satu-satunya wilayah pemerintahan Muslim, hingga harus runtuh akibat jajahan kerajaan Kastil, seperti diungkap dari situs Sailor Academy. Runtuhnya Granada ini membuat seluruh umat Islam yang tersisa harus terusir dari deretan Eropa selama abad ke-16 dan awal abad ke-17. Namun, jejak kehadiran Muslim di sana masih gagal untuk dihapuskan. Lalu ada faktor penyebab kebangkitan Eropa. Adanya Renaissance yang merupakan pelopor peradaban modern di Eropa. Salah satu esensi dari semangat Renaissance adalah pandangan manusia yang tidak hanya memikirkan bagaimana di akhirat kelak, tetapi juga harus memikirkan bagaimana ketika masih hidup. Sehingga membuat manusia yang lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, serta menikmati dunia setelah itu baru menengadah ke surga karena nasib manusia berada di tangan manusia itu sendiri. Salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dan melahirkan Renaissance yaitu adanya paham rasionalisme yang membutuhkan penjelasan secara fakta berkembang dan banyak menentang paham-paham yang ada di ajaran gereja. Lalu penyebab kemunduran dan kehancuran Islam. Yang pertama yaitu adanya konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Lalu yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus. Orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah bad dan muwaladun kepada para mukallaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Lalu yang ketiga, kesulitan ekonomi.
Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Lalu yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kemudian penyebab kemunduran dan kehancuran Islam yang kelima ada keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Next. Kemudian pengaruh peradaban Islam di Eropa. Kebudayaan Islam telah membuka jalan bagi munculnya peradaban Eropa di masa yang akan datang. Kemajuan itu berdampak pada terjadinya Renaissance di Eropa selama abad pertengahan. Hal itu terjadi lantaran Eropa pada masa sebelum Islam datang masih sangat terbelakang dan diliputi oleh kegelapan. Pengaruh perkembangan pemikiran Islam telah mengalami proses pasang surut dari waktu ke waktu, namun tidak diragukan bahwa peradaban Islam pada masa lalu telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi tercapainya peradaban Eropa. Berbagai kemajuan yang dicapai dapat ditandai dengan lahirnya para tokoh-tokoh pemikir yang pada gilirannya melahirkan dan mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemudian ada faktor penyebab Eropa tertarik pada Islam. Yang pertama ada karena Islam bersifat mudah dan fleksibel. Tata cara ibadahnya diatur oleh disiplin ilmu yang relevan sepanjang zaman. Islam sesuai dengan tabiat manusia yang memerlukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Yang kedua, Islam bersifat universal, tidak jumud ataupun monoton, dan menolak keras praktik kerahiban. Seorang Muslim, ketika dia berdiri sebagai imam sholat, dia juga adalah seorang pemimpin, pengatur, pejuang, dan pekerja yang berdedikasi. Kemudian, bukti peradaban Islam di Eropa. Jejak peradaban Islam bisa ditemukan di banyak negara. Di Eropa, salah satunya jejaknya terlihat dari adanya istana Alhambra yang berada di kota Granada, kawasan Andalusia, Spanyol. Alhambra berdiri pada abad ke-9 hingga 14 Masehi, merupakan tempat tinggal penguasa Muslim di Spanyol. Alhambra merupakan saksi kejayaan peradaban Islam yang sempat menguasai semenanjung Iberia di Spanyol dan Portugal. Pada abad ke-9 hingga ke-14 Masehi, Alhambra yang berarti merah dalam bahasa Arab, awalnya dibangun sebagai benteng pada akhir abad ke-9 Masehi. Alhambra merupakan istana Islam terakhir yang dibangun untuk Emir Muslim terakhir di Spanyol. Di ujung kejayaan dinasti Nasrid, bangsa Mur, bangsa keturunan Afrika dan Arab yang berkuasa di Spanyol pada masa ini menyebut Alhambra sebagai mutiara di tengah Yamrud, mengacu pada warna putih istana Alhambra. Kemudian bukti-bukti lainnya ada Masjid Cordoba yang disebut sebagai Mezquita. Mezquita dulunya merupakan masjid terbesar di Spanyol, bahkan di seluruh Eropa. Namun saat ini Mezquita telah menjadi katedral dibangun pada tahun 786 Masehi oleh Abdurrahman Ad-Dakil yang digunakan sebagai pusat peradaban agama Islam pada waktu itu. Kemudian ada Hagia Sophia atau Hagia Sophia, merupakan sebuah bangunan yang dulunya adalah gereja. Namun, pada tahun 1453, di mana Kekaisaran Ottoman menguasai Konstantinopel, Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid. Lalu, saat ini, bangunan ini menjadi sebuah museum. Berikut daftar pustaka. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sali dan Mbak Anisalia yang sudah memaparkan materi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, itu datangnya dari kami. Kemudian, apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup acara presentasi pada hari ini dengan melapaskan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.